Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Meskipun di tengah merebahnya virus COVID-19 dan kita harus tetap stay at home, nah tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan materi pelajaran sejarah peminatan kelas 11 di semester 2 tentang strategi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, namun yang pertama, mari kita ingat dulu bagaimana pergerakan nasional di Indonesia itu bisa muncul kayak gitu. Mulai dari yang pertama, lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Nah, kenapa pergerakan nasional itu bisa muncul? Itu karena berawal dari ketika masyarakat Indonesia itu diterapkan yang namanya tanam paksa. Nah, tanam paksa itu sangat menyengsarakan penduduk di Indonesia hingga akhirnya salah satu tokoh, seorang Belanda bernama Van de Venter itu, dia punya pemikiran bahwa masyarakat Indonesia itu sudah membantu banyak pihak Belanda, baik dalam melunasi utang-utang mereka, kemudian juga memenuhi kembali kas masyarakat Belanda. Nah, hingga akhirnya salah seorang tokoh tersebut bernama Van de Venter mencetuskan yang namanya politik etis. Nah, politik etis itu terdiri dari 3 kebijakan. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua irigasi, dan yang ketiga adalah emigrasi. Nah, edukasi ini karena dia dalam bidang pendidikan itu melahirkan banyak golongan intelektual yang ada di Indonesia, hingga akhirnya golongan intelektual inilah nanti yang akan mempelopori berbagai macam pergerakan nasional di Indonesia gitu. Nah, itu bagaimana asal-usul kenapa pergerakan itu bisa muncul ya, karena memang pelopornya itu adalah para kaum intelektual gitu. Nah, lanjut yang kedua. Strategi pergerakan nasional di Indonesia itu terbagi ke dalam 4 periode. Yang pertama itu periode awal kebangkitan, kemudian yang kedua periode radikal, yang ketiga periode bertahan, dan yang keempat adalah periode moderat. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu periode tersebut. Dari yang pertama yaitu periode awal kebangkitan. Nah, silakan teman-teman tetap perhatikan slide-nya ya. Periode awal kebangkitan itu karena memang baru pertama muncul yang istilahnya menjadi akar di antara pergerakan yang lainnya. Nah, otomatis di situ memang organisasi-organisasi yang menjadi inspirasi bagi organisasi yang lain. Nah, di situ ada berbagai organisasi, di antaranya yaitu Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, dan juga Indi Separtij. Nah, dari yang pertama dulu, Budi Utomo. Budi Utomo itu merupakan salah satu organisasi sosial, di mana pasti organisasi ini sangat familiar di telinga teman-teman, bahkan mungkin dari SD pun sudah mendengar kata Budi Utomo kayak gitu. Nah, lalu sebenarnya Budi Utomo itu berdiri untuk apa? Dan di sini Budi Utomo itu lahir karena memang memperhatikan nasib masyarakat golongan bawah yang dulu memang tidak pernah mendapatkan nasib yang baik ketika dijajah oleh Belanda. Nah, karena memang organisasinya itu bersifat sosial, jadi dia memang sasarannya itu kepada masyarakat pribumi, masyarakat menengah ke bawah kayak gitu. Nah, Budi Utomo itu didirikan oleh Sutomo, merupakan salah satu mahasiswa Stovia. Masih ingat ya teman-teman, Stovia itu apa? Merupakan salah satu sekolah kedokteran di Jawa. Nah, namun asal teman-teman tahu, sebenarnya Budi Utomo itu tidak secara langsung merupakan pemikiran dari Sutomo. Jadi Sutomo itu hanya menjalankan ide dari sahabatnya. Nah, sahabatnya itu bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, lalu organisasi ini lahir ketika tanggal 20 Mei tahun 1908 tepatnya di Jakarta. Nah, makanya karena organisasi ini pertama kali lahir, jadi setiap tanggal 20 Mei bahkan sampai sekarang itu selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, karena memang organisasi ini berada ketika periode awal kebangkitan gitu. Nah, lalu tujuannya itu jelas bahwa memajukan pengajaran dengan membantu anak-anak Bumi Putra yang waktu itu kekurangan dana untuk mengenyam pendidikan, karena teman-teman tahu bahwa pendidikan ketika masa Belanda itu hanya
ditujukan kepada masyarakat golongan ke atas, jadi golongan-golongan bangsawan, kemudian orang-orang yang dekat dengan pemerintah Belanda, lalu anak-anak dari pegawai, bupati kayak gitu. Jadi masyarakat kecil pribumi yang biasa gitu gak bisa mengenyam pendidikan. Nah, dinamikanya organisasi ini semakin lama semakin besar karena mewadahi aspirasi masyarakat banyak, jadi memang banyak pengikutnya. Nah, lalu pada akhirnya organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang bisa mendobrak berdirinya organisasi yang lain kayak gitu. Nah, namun lama-kelamaan karena organisasi ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, jadi yang namanya pemikiran masyarakat itu yang namanya penjajahan. Jadi organisasi yang sudah diakui oleh pemerintah Hindia Belanda itu kan pasti ada misi tersendiri dari orang Belanda sendiri. Nah, makanya organisasi ini mulai kehilangan kewibawaan sejak tahun 1935 hingga akhirnya bubar karena memang sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat kayak gitu. Itu yang pertama, organisasi Budi Utomo. Nah, lalu masuk organisasi yang kedua, itu ada organisasi Sarekat Islam. Nah, teman-teman perhatikan slide-nya. Sarekat Islam, kalau kita lihat pasti ini adalah merupakan perkumpulan orang-orang Islam kayak gitu. Nah, latar belakangnya kenapa organisasi ini bisa berdiri, itu karena dulu di daerah Solo itu ada salah satu tokoh juragan batik. Jadi memang salah satu tokoh pendirinya itu berasal dari pedagang, karena dulu namanya itu Sarekat Dagang Islam. Nah, itu dipelopori oleh Haji Samanhudi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan perekonomian orang-orang Islam di Jawa yang waktu itu kalah saing dengan masyarakat Cina. Nah, masa kita kalah saing di negara kita sendiri kayak gitu. Bahkan negara Cina yang menjadi pendatang pun bisa lebih maju dari para pedagang dari Indonesia sendiri kayak gitu. Nah, namun ketika awalnya bernama Sarekat Dagang Islam, nah otomatis kan yang bisa masuk di situ hanya para pedagang Islam, sedangkan pribumi bagaimana, yang orang yang mata pencahariannya bukan pedagang itu seperti apa nasibnya kayak gitu. Nah, lalu para pendiri di sini mulai berpikir bagaimana kalau organisasi ini kita ganti namanya menjadi Sarekat Islam, supaya apa? Supaya yang bisa masuk ke situ itu bukan hanya para pedagang yang beragama Islam, tapi bahkan semua masyarakat Islam yang berprofesi apapun itu bisa masuk di sini. Nah, dengan bergantinya nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam itu menjadi banyak sekali pengikutnya, banyak sekali, sehingga bahkan di setiap daerah di Indonesia itu pun ada organisasi Sarekat Islam. Nah, jadi di sini organisasi Sarekat Islam berkembang menjadi pesat dan bahkan banyak pengikutnya. Nah, hingga akhirnya banyak sekali pihak-pihak yang ingin menghancurkan organisasi ini kayak gitu. Nah, hingga akhirnya setelah menjadi Sarekat Islam, ketika banyak masanya itu organisasi ini lama-lama menjadi semakin mundur kayak gitu karena ada paham komunis yang masuk di sini. Nah, jadi dulu itu komunis pernah masuk di Sarekat Islam, itu dulu memecah Sarekat Islam menjadi dua, kalau teman-teman ingat. Jadi ada dua Sarekat Islam, yang pertama itu adalah SI Merah dan SI Putih. Jadi kalau SI Merah itu diisi oleh orang-orang komunis, sedangkan SI Putih ini diisi oleh orang-orang Islam asli. Jadi kedua SI ini yang membuat Sarekat Islam itu pertahanannya mulai semakin lama semakin berkurang. Nah, hingga akhirnya semakin kehilangan anggota, dan dari dalam tubuh Sarekat Islam pun juga semakin sudah persatuannya sudah hilang kayak gitu. Nah, hingga akhirnya SI ini berubah menjadi partai, dulu namanya Partai Sarekat Islam, dan hingga akhirnya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Nah, Jepang masuk di situ waktu SI sudah menjadi partai, Jepang masuk, dan hingga akhirnya Jepang melarang semua partai-partai politik. Nah, hingga akhirnya salah satunya SI pun juga dibubarkan gitu. Oke, teman-teman, organisasi terakhir dari periode awal kebangkitan. Di sini ada ID Separtij. Nah, ID Separtij itu kalau kalian tahu dulu didirikan oleh 3 serangkai, yang mana anggotanya pasti teman-teman semua tahu. Ada Douwes Dekker,
kemudian juga ada Cipto Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara. Nah, itu 3 serangkai yang mempelopori berdirinya Indisepati. Tujuannya lalu untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan bagi orang India atau Indonesia. Jadi dulu di Indonesia itu orang-orang Indonesia juga sering disebut sebagai bangsa India. Bangsa India itu bukan berarti bangsa India ya, tapi bangsa Indonesia. Gitu. Bahkan nama Indonesia pun dulu juga penyebutannya berbeda-beda. Ada dulu yang menyebut Hindia Belanda, kemudian juga ada yang menyebut Nusantara. Nah, sama halnya dengan India di sini gitu. Nah, lalu perkembangannya Indisepati itu menjadi organisasi yang besar, bahkan mengikuti banyak banyak anggota di situ pada masuk ke Indisepati. Nah, lalu singkat cerita IP mengalami kemunduran karena dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial, sehingga organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Nah, lalu para pemimpinnya termasuk 3 serangkai itu diasingkan ke Belanda kayak gitu. Nah, itu 3 organisasi yang ada ketika masa periode awal kebangkitan. Oke, lanjut ke periode strategi pergerakan nasional yang kedua, yaitu ada periode radikal. Nah, kalau kita dengar kata radikal itu pasti sesuatu yang sangat keras begitu ya. Jadi kalau periode awal kebangkitan tadi merupakan periode di mana munculnya berbagai macam pergerakan nasional di Indonesia. Nah, periode radikal ini merupakan salah satu periode di mana pergerakannya itu adalah melawan pemerintah kolonial Belanda. Yang namanya radikal itu kan pasti mereka itu sangat keras ya, atau bahasa lainnya itu adalah barbar gitu ya, bahasa gaulnya. Nah, di sini periode radikal itu memang mereka itu melawan pemerintah Hindia Belanda. Jadi semua orang-orang yang berjuang dalam periode radikal itu secara keras, secara langsung melawan apa yang menjadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda waktu itu kayak gitu. Nah, di sini periode radikal itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama itu adalah revolusi Rusia, itu mendorong munculnya yang namanya Partai Komunis Indonesia. Dulu kita pernah belajar tentang revolusi Rusia, kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu dulu di sana memang salah satu negara yang menjadi pelopor berdirinya Partai Komunis. Nah, hingga akhirnya itu sampailah ke Indonesia dan masuk ke periode radikal. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya doktrin Wilson. Nah, doktrin Wilson itu memang sangat terkenal di dunia, yang mana doktrinnya itu adalah right of self determination, di mana artinya itu adalah setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, jadi di situ kita terpengaruh dari doktrin Wilson, yang mana kenapa Indonesia nggak bisa menentukan nasib kita sendiri kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada pergantian Jenderal Gubernur Hindia Belanda. Nah, di mana waktu itu diduduki oleh Van Limburg Stirum. Nah, itu diganti oleh De Valk. Nah, De Valk ini memang orang yang sangat reaksioner. Jadi memang radikal itu nggak bisa lepas dari reaksioner. Jadi ketika ada satu hal yang menurut dia itu tidak sesuai dengan keinginannya, itu pasti akan langsung ditumpas kayak gitu. Nah, sama halnya dengan periode radikal. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang namanya perubahan pasal 111R atau Regeris Reglements. Nah, di sini perubahan pasalnya itu apa? Nah, pasal 111R itu menyatakan melarang berdirinya organisasi yang berasaskan politik. Jadi semua organisasi yang berasaskan politik itu dilarang di Indonesia ketika masa periode radikal. Jadi gampangnya periode radikal itu memang diwarnai oleh pergerakan orang-orang yang sangat menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Jadi memang pergerakannya memaksa pemerintahan Belanda. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah Belanda akan langsung ngomong kepada pemerintahan kalau memang dia nggak suka sama pemerintahan Belanda. Nah, itu ketika masa periode radikal. Nah, lalu masuk ke periode yang ketiga. Periode yang ketiga itu kita kenal sebagai periode bertahan. Nah, yang namanya
periode bertahan itu otomatis kita bertahan dari sesuatu yang mungkin terancam hampir bubar, ataukah terancam dari kebijakan pemerintah Belanda atau seperti apa gitu. Periode bertahan itu berawal dari penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Kemudian yang kedua itu karena perubahan taktik perjuangan, yakni non kooperatif itu menjadi kooperatif. Nah, jadi dari yang pertama dulu. Pertama, berawal dari penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan itu membuat para tokoh pergerakan nasional itu berpikir ulang bahwa sepertinya pergerakan kita itu salah. Cara kita itu salah dalam melawan penjajah. Karena apa? Karena semakin kita melawan mereka itu akan semakin banyak orang-orang yang dibuang, orang-orang yang diasingkan oleh pemerintah Belanda gitu. Lalu yang kedua itu perubahan taktik perjuangan yang awalnya non kooperatif menjadi kooperatif. Jadi non kooperatif itu sama halnya dengan radikal. Jadi dia secara langsung melawan kebijakan pemerintah Belanda, sedangkan kooperatif itu mereka lebih lunak. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu mengirimkan perwakilan dalam Volksraad. Jadi Volksraad itu kalau kalian baru pertama kali mendengar itu seperti lembaga perwakilan pemerintahan Hindia Belanda dulu itu namanya Volksraad. Jadi pemerintah orang-orang Indonesia yang menjadi wakil dari masyarakat Indonesia itu datangnya ke Volksraad ketika dia mendapatkan peraturan kebijakan dari pemerintah Belanda. Nah, mungkin kalau sekarang itu bisa disebut dengan lembaga perwakilan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dulu itu namanya lembaga Volksraad. Itu adalah bagaimana gambaran umum periode bertahan waktu itu. Jadi di mana intinya periode bertahan itu ada untuk mempertahankan organisasi pergerakan nasional yang waktu itu hampir terancam oleh pemerintah Hindia Belanda karena sebelumnya pergerakannya itu sangat radikal, sangat keras, itu menjadi lebih lunak. Jadi mereka lebih kooperatif dengan kebijakan Belanda. Nah, itu periode bertahan. Oke, lanjut periode pergerakan nasional yang terakhir ya teman-teman. Silakan tetap simak slide-nya. Yang terakhir itu adalah periode moderat. Nah, orang-orang moderat itu, kalau radikal itu dikenal dengan pergerakan non-kooperatif. Jadi kalau moderat itu sama halnya dengan kooperatif. Kalau radikal tadi kan mereka melawan, jadi melawan pemerintah Belanda. Sedangkan moderat itu mereka lebih manut, jadi lebih lunak, pergerakannya lebih lunak, jadi mereka lebih halus. Nah, meskipun tujuannya sama, yaitu mendapatkan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, tapi pergerakannya yang berbeda. Ketika radikal itu mereka sangat keras dan moderat itu mereka lebih lunak kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa hal tentang alasan organisasi moderat itu tidak dibubarkan pemerintah. Jadi jelas karena memang semangatnya berdemokrasi yang tumbuh pasca Perang Dunia Pertama. Nah, lalu meski tujuannya tetap merdeka, namun gerakannya patuh terhadap kolonial. Jadi memang saya sudah katakan tadi sebelumnya bahwa radikal itu mereka melawan, kalau moderat itu mereka lebih patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah kolonial. Beberapa organisasi moderat itu dapat diajak kerjasama oleh Belanda. Nah, lalu di sini ada beberapa organisasi yang bersifat moderat. Itu contohnya yang pertama ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, lalu Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, lalu Gabungan Politik Indonesia atau disebut dengan GAPI, dan juga ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Nah, itu beberapa contoh organisasi yang bersifat moderat kayak gitu. Nah, itu tadi keempat periode yang mewarnai bagaimana strategi pergerakan nasional di Indonesia ya teman-teman. Jadi dari yang pertama tadi ada periode awal kebangkitan, kemudian ada periode radikal, yang ketiga ada periode bertahan, dan berakhir dengan periode moderat. Nah, itu tadi berbagai strategi yang para tokoh bangsa kita itu gunakan ketika masa pergerakan nasional. Nah, selain itu yang perlu teman-teman ketahui, selain organisasi yang sudah kita bahas tadi, ternyata masih ada banyak sekali organisasi pergerakan nasional yang berjuang untuk melawan kemerdekaan, melawan penjajah waktu itu. Nah, di antaranya itu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dari organisasi Islam yang bahkan sampai sekarang masih ada, masih sangat eksis, berkembang dalam berbagai bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Kemudian juga ada Perhimpunan Indonesia PI atau disingkat dengan PI, itu dulu didirikan oleh mahasiswa yang ada di Belanda. Dulu namanya IVE atau Indonesia Vereniging. Nah, lalu diubah menjadi Perhimpunan Indonesia supaya lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada Taman Siswa. Taman Siswa itu didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, merupakan salah satu pendidikan yang asli dari bangsa kita, bahwa orang Indonesia sendiri yang mempelopori adanya taman siswa ini. Lalu yang terakhir adalah Sumpah Pemuda. Nah, yang terpenting di sini adalah Sumpah Pemuda itu merupakan puncak dari pergerakan nasional di Indonesia. Nah, itu kenapa? Karena waktu itu seluruh pemuda dari berbagai daerah itu bersatu menjadi satu untuk sama-sama mengakui satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan satu bangsa Indonesia. Gitu. Nah, dari situlah organisasi pergerakan nasional itu telah mencapai puncaknya, di mana kita sudah mendapatkan persatuan dan kesatuan dari bangsa kita sendiri kayak gitu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi dari strategi pergerakan nasional di Indonesia. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Jadi pesan dari materi ini adalah, dulu ketika telah banyak hal yang dilakukan oleh para tokoh bangsa kita untuk sampai saat ini, sampai memperoleh kemerdekaan, yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa meneruskan perjuangan beliau meski dengan cara yang lain, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi strategi pergerakan nasional di Indonesia. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.